Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang kita dengarkan tadi pada awalnya sangat menarik, di mana ada orang yang bertanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Menarik, karena hampir setiap keluarga, tidak semuanya, tapi hampir semua keluarga, persoalan warisan itu seringkali muncul. Dan apa yang terjadi dengan warisan? Ada yang menerapkan hukum atau peraturan tertentu. Prinsipnya adalah orang tua itu mau membagikan secara adil. Nah, lalu bagaimana? Apakah itu salah? Tidak salah. Maka kalau ada orang yang mengatakan, "Katakanlah kepadaku, saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku," ini jelas bahwa di antara keluarga, saudara-saudaranya, ada yang seolah-olah diperlakukan tidak adil. Maka menuntut keadilan. Kebetulan ketemu Yesus dan minta tolong kepada Yesus. Tapi apa dikata?
Yesus justru menanggapinya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu? Jawaban Yesus ini bukan sesuatu secara kasar menolak, tetapi justru secara halus menolak. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus menolak? Kalau orang itu diperlakukan tidak adil, tidakkah harus dibela? Nah, lalu bagaimana? Kita sadar bahwa persoalan yang muncul di dalam keluarga atau di dalam diri kita masing-masing, kelihatannya yang dirasakan adalah ketidakadilan. Coba bayangkan kalau seorang keluarga mempunyai anak 2 atau 3. Yang satu sangat sukses, yang satunya lagi tidak begitu sukses, yang ketiga tidak sukses. Nah, lalu terjadi pembagian harta. Karena harus adil, lalu prinsip yang digunakan pokoknya sama. Adil kan? Pokoknya sama. Tapi pertanyaan bagi kita atau bagi Yesus, apakah memang keadilan itu hanya seperti itu? Apakah harus mempunyai dasar yang lain? Yesus itu mengajarkan soal cinta kasih. Dan di dalam cinta kasih itu ada belas kasih. Nah, kalau sudah persoalan soal keadilan, tentu cinta kasih itu harus menampakkan juga belas kasih. Terutama kepada siapa? Kepada yang tidak sukses. Nah, kalau itu dipukul rata, yang sukses, yang mungkin hampir sukses, lalu dengan yang tidak sukses, pertanyaannya kemudian, adilkah itu? Karena kalau harus berbelas kasih, justru yang tidak sukses itu yang harus ditolong, yang harus dibantu, yang harus diberi hak yang lebih besar. Supaya apa? Supaya orang tersebut atau anak tersebut bisa hidup bahagia kecukupan. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita rela? Nah, di sini persoalannya. Yesus yang mengatakan bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Yang pertama adalah, lihat, soal ketamaan. Soal ketamaan, kalau kita mau meneliti batin kita masing-masing, ada semacam kecenderungan bagi orang yang sudah sukses itu ingin lebih sukses. Bagi orang yang sudah punya itu ingin lebih punya lagi. Apa yang muncul di sana? Ketamaan. Nah, maka kalau dalam kasus yang saya berikan tadi, jelas bisa jadi yang sudah sukses itu tetap menuntut keadilan yang sama haknya. Nah, Yesus memberikan peringatan waspadalah. Lalu mengapa Yesus memberikan peringatan waspadalah terhadap ketamaan itu? Yesus menjelaskan, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Apa yang dimaksudkan? Saudara-saudari yang terkasih, mungkin tidak begitu jelas. Tetapi Yesus kemudian menjelaskan dengan perumpamaan tentang orang yang kaya tetapi bodoh. Apa yang dimaksudkan? Kalau orang yang kaya itu, mereka sungguh-sungguh berlimpah hasil panenannya,
Dan dia bertanya-tanya, apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Setelah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Mari kita nilai. Orang yang kaya ini pinter atau bodoh? Pinter. Mana ada orang yang bodoh berpikir seperti itu? Tidak, ini pinter. Persoalannya adalah di sini kepintaran duniawi kalau diperhadapkan dengan kepandaian ilahi, lihat, kita harus melihat tujuannya apa. Kalau hanya duniawi, orang hanya ingin hidup kecukupan, kaya. Maka apa yang kita dengar tadi, ini pinter. Tetapi kalau kita sebagai orang beriman, tujuan kita tidak hanya kekayaan, tetapi bagaimana saya bisa selamat. Dan yang bisa menyelamatkan itu adalah Allah. Bukan barang-barang duniawi. Maka tadi Yesus mengatakan bahwa walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Maka Yesus menyatakan dengan jelas, hai engkau orang bodoh. Ya. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, dari sini saya pikir jelas. Tetapi walaupun jelas, mungkin pertanyaan di dalam diri kita ada keraguan, apakah benar itu seperti itu? Ya. Kita harus melihat bahwa patokannya di sini ada dua hal. Tadi saya sudah menyebutkan, ada yang duniawi, ada yang ilahi. Kalau kita orang beriman hanya berpatokan pada yang duniawi, orang kaya ini adalah orang pintar. Tetapi kalau patokannya, walaupun kita beriman, kita harus memperhatikan yang utama dalam kehidupan kita, yakni keselamatan. Yang bisa menyelamatkan, maka jelas-jelas yang kita pikirkan adalah yang di hadapan Allah. Apakah Allah berkenan seperti itu, atau justru seperti yang tadi kita dengar, hai engkau orang bodoh. Saudara-saudara yang terkasih, kalau tadi dikatakan bahwa orang ini membuat lumbung yang lebih besar, ya, apakah ini keliru? Tidak juga. Tetapi kita harus melihat apa yang ada di balik pemikirannya itu. Yang ada di balik pemikirannya adalah bahwa ini adalah barangku, ini adalah panenanku, ini menjadi milikku. Maka akan saya pelihara, akan saya rawat sedemikian rupa, sehingga hidupku akan kecukupan. Nah, lalu bagaimana kita sebagai orang beriman? Tidakkah kita pernah mendengar firman bahwa Allah itu akan mengisi lumbung-lumbung, ini konteksnya para petani, dalam lumbung-lumbungnya, yakni hasil panenan atau hasil kerjanya. Dan serahkanlah hasil pertama kepada Allah. Kan begitu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Allah itu menjamin kehidupan kita. Dan yang menjadi jaminan itu Allah sendiri, bukan barang-barangnya. Bahkan barang-barang itu juga harus dipersembahkan kepada Allah.
Nah, lalu bagaimana saudara sekasih? Sadar akan kenyataan semacam itu, sekarang kita diajak untuk berefleksi, untuk merenungkan. Apakah segala sesuatu yang sekarang kita miliki sebagai harta benda kita, itu tidak boleh kita miliki, atau kita bukan pemilik yang sesungguhnya. Saya katakan bahwa apa yang telah dianugerahkan oleh Allah seolah-olah menjadi milik kita. Saya katakan seolah-olah. Tapi sejatinya adalah itu semua milik Allah yang dianugerahkan kepada kita. Lalu setiap anugerah yang diberikan kepada manusia, manusia harus mempertanggungjawabkan. Sedemikian rupa sehingga suatu saat Allah akan mengambil kembali apa yang telah dianugerahkan kepada manusia itu. Dengan kata lain, dengan mempertanggungjawabkan sedemikian akan dinilai kita ini menjadi orang yang benar atau tidak sebagai orang beriman. Tadi dalam pengantar saya mengatakan bahwa kalau sekarang Bapak Uskup mengadakan kunjungan kanonik, di mana dalam kunjungan itu ada monetisasi dan evaluasi. Paroki ini akan dinilai. Lalu bagaimana pastor paroki yang diserai tanggung jawab untuk memelihara, untuk melayani? Apakah sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam surat keputusan dari Bapak Uskup itu? Berarti soal apa? Tanggung jawab. Ya. Nah, kita pun sebagai orang beriman harus bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Lalu sebagai ukurannya adalah apakah memang selama ini apa yang dianugerahkan Allah itu sudah kita gunakan sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Allah. Kalau yang pinter justru dikatakan bodoh, jelas memang ukurannya ini adalah ukuran yang ilahi. Karena apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan milik kita, tetapi milik Allah. Dan apa yang diberikan itu bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk dunia, untuk sesama kita. Sehingga kita seharusnya ingat akan orang lain. Jangan justru menambah-nambah kekayaan sedemikian rupa, tetapi lupa saudara-saudari kita yang miskin. Inilah sebenarnya pesan yang mau disampaikan kepada kita semua dari apa yang kita dengar dari warta Injil tadi. Semoga saudara terkasih kita selalu ingat akan pesan ini sedemikian rupa sehingga kita menjadi orang-orang Kristiani yang layak di hadapan Allah. Karena kita menggunakan anugerah Allah itu, kita bisa mempertanggungjawabkan sedemikian rupa bahwa anugerah itu bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, terutama orang-orang yang menderita, orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan dari kita semua. Amin.